Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Novianto. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses website secara online dari yang awalnya localhost seperti website saya ini sebagai contoh, agar bisa diakses secara online. Oke, langsung saja untuk langkah yang pertama. Ikuti videonya, jangan di skip ya. Kita masuk ke Google Chrome, kemudian kita ketikkan alamat 000webhost.com. Di sini sudah ada tampilan awalnya seperti ini. Kita pilih Get Start. Ada pilihannya. Kita di sini akan memakai yang gratis saja. Yang sebelah kiri. Kita klik. Akan muncul halaman selanjutnya, yaitu untuk sign up. Di sini sign up atau mendaftar sama saja. Kita akan memasukkan nama email dan juga passwordnya. Yang perlu diperhatikan di sini adalah saat pengisian password, pastikan password yang Anda ketikkan sifatnya unik ya. Dalam artian kombinasinya bagus, ada huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Oke, kita ketikkan alamat email dan juga passwordnya. Kemudian kita klik sign up. Ya, ini halaman selanjutnya. Di sini dari 00 web hostnya akan mengirimkan email. Jadi kita buka dulu alamat email atau Gmail. Sudah ada yang masuk dari 000 web host. Kita diminta untuk verifikasi saja. Kita klik verifikasi email. Oke, di sini email sudah terverifikasi. Kemudian selanjutnya kita kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian kita klik Let's Create Some Magic yang berwarna ungu. Di sini ada pilihan. Kita di sini akan memilih yang Other. Kemudian kita akan memasukkan nama website dan juga passwordnya. Di sini untuk pengisian password juga sama, harus bersifat unik. Kita ketikkan untuk nama websitenya dan juga passwordnya. Kalau sudah diisi semua, kemudian kita klik pada tombol submit. Tidak bisa, ternyata ada masalah sepertinya. Oh, di sini untuk
nama websitenya terlalu pendek, kita ganti. Di sini untuk website 2021 tidak bisa karena sudah ada yang memakai. Kita ganti 2021 Januari. Kita klik submit. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil untuk alamat websitenya. Kemudian kita akan menuju bagian yang seperti di layar. Kita pilih install WordPress. Kemudian kita masukkan admin username. Di sini untuk adminnya saya ketik admin saja. Untuk passwordnya juga sama, harus yang unik. Seperti ini contohnya. Kalau sudah, kemudian kita klik install. Untuk proses download WordPress-nya sedang berlangsung. Kita tunggu sampai proses selesai. Agak lama prosesnya, tapi di video kali ini saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita klik konfigurasinya yang berwarna ungu. Di sini kita masukkan username dan juga password yang kita tulis tadi. Admin. Kemudian passwordnya kita ketikkan. Kalau sudah, kita login. Kita akan menuju bagian dashboard pada website 2021 Januari atau yang akan kita buat nanti yang bisa diakses online. Ini dia untuk tampilan dashboardnya. Kemudian kita kembali, kita masuk ke bagian website localhost atau website yang sudah kita buat secara offline atau hanya bisa diakses di internet, maksud saya di laptop. Ini dia untuk tampilan dashboard website yang belum online. Kita pilih plugin, kemudian kita tambah baru. Kita akan cari plugin. Di sini kata kuncinya all-in-one, all-one. Nah, akan muncul beberapa pilihan. Di sini kita pilih yang ini, migrasi semua. Kita install sekarang. Kita tunggu. Kemudian kita klik aktifkan. Kita tunggu sampai pluginnya aktif. Ini dia untuk plugin sudah aktif. Bisa dilihat di layar. Migrasi semua dalam satu WP atau all-in-one. Baik, kalau sudah, kemudian kita klik all-in-one dan kita ekspor.
Kita pilih ekspor ke berkas. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Kemudian kalau sudah selesai, kita unduh localhost. Kita unduh. Cepat sekali prosesnya. Kemudian kita kembali ke dashboard 2021. Kemudian kita klik all-in-one, kemudian kita import. Di sini kita akan import file yang sudah kita download tadi. Di bagian import kita pilih import from file. Kita cari file yang tadi kita download. Ini dia, localhost. Kemudian kita klik open. Di sini ada masalah, filenya hanya bisa upload 8 MB. Kita klik get unlimited. Kita akan mendownload untuk plugin yang baru. Tampilannya seperti ini. Kita klik download. Ya, proses download sudah selesai. Kita kembali. Kemudian kita klik plugin. Kemudian kita add new. Di sini kita tambahkan plugin yang baru kita download tadi. Kita pilih upload plugin. Ya, kita scroll ke bawah, kita pilih choose file. Ini dia plugin yang sudah kita download tadi. Kita klik open. Kemudian kita install. Kita coba cek apakah sudah terinstall. Untuk plugin sudah diupload. Kita scroll ke bawah. Kemudian kita pilih di sini yaitu aktivasi pluginnya. Activate plugin, kita klik. Kita cek. Di sini sudah aktif untuk all-in-one-nya, all-in-one WP migration, atau yang sudah kita download tadi agar bisa mengupload lebih dari 8 MB. Kemudian kita all-in-one migration dan juga import, kita ulangi. Kita pilih import from file. Kemudian kita cari localhost yang sudah kita download. Nah, kemudian kita tunggu importnya sampai selesai. Cukup memakan waktu, tapi di video kali ini saya percepat. Mungkin kalau normal bisa sampai 4 menit. Oke, proses import sudah selesai. Kemudian kita klik proses.
Kemudian kita klik finish. Situs Anda telah berhasil diimpor. Oke, untuk proses akses ke internet sudah selesai. Kita akan cek untuk websitenya apakah bisa diakses di online. Kita cek, kita klik home. Ya, ini dia untuk website yang sudah saya buat tadi, yang masih memakai localhost sudah bisa diakses secara online. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Terima kasih.